Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat cantik sekali. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sana dan TV pemirsa Otaki, barusan sudah kita lihat foto seorang perempuan yang cantik sekali. Apakah itu pegawai negeri sipil, apakah itu pejabat, apakah itu selebgram ya, apakah juga selebritis. Kita kenalkan langsung bintang tamu kita pada hari ini. Dewi Centong. Ini saya panggil apa ini ya? Kak Dewi, Bu Dewi. Ini apa ya saya panggil ya? Terserah deh. Terserah maunya ya? apa, enaknya apa, boleh Dewi, boleh Centong, boleh Ewi, boleh El, banyak. Banyak sekali ya? Iya, jadi panggilan saya itu banyak, nggak cuma satu aja. Oke. Ini nama aslinya Dewi Novita ya? Iya. Dari STPDN dulunya ya? Yes. Oke, sekarang ternyata beliau ini menjadi camat di Kecamatan Latina, Lamposi Tigo Nagari ya. Nggak nyangka ya, saya sangka ini dari tadi ini seleb ini. Oke. Dewi Novita, saya panggil Akak aja lah ya. Boleh. Nah ini Centong ini dari mana ini nama? Sebagus-bagus ini Dewi Novita ini. Oh iya. Tapi orang lebih terkenalnya, orang-orang lebih tahunya Dewi Centong ini. Mungkin kakak lebih bisa menjelaskan ya. Sip. Oke, Dewi Centong itu berawal sekitar tahun 2010-2011. 2010 ya? Iya, lebih kurang segitu. Biasa kan, saya itu suka berteman dari semua kalangan. Oke. Jadi dari anak kecil, dari dewasa, dari siapa aja. Mungkin dulu itu Centong itu sedikit seperti bahasa gaulnya, centong gitu kan. Jadi akhirnya nama Dewi Centong itu melekat aja jadi Dewi Centong pada tahun 2010-an deh. Jadi itu tuh udah Dewi Centong sampai sekarang. Centong sendiri artinya? Aduh gimana ya? Cantik. Ya seperti itu. Oke. Jadi bahasa gaul waktu itu benar sekali ya. Agak memang aneh-aneh. Oke. Sampai sekarang melekat ya? Sampai sekarang melekat jadi Dewi Centong. Iya ya, betul. Oke. Ini nama aslinya kan Dewi Novita. Iya betul. Di struktur Dewi Novita ya? Iya, di akte kelahiran Dewi Novita, di ijazah Dewi Novita, legalitasnya Dewi Novita. Legalitas Dewi Novita ya? Iya. STPDN tahun? Saya itu masuk tahun 1999, tamat pada tahun 2003. 2003, 4 tahun ya? Iya, betul. Oke, di Bukit Tinggi apa di Bandung? Di Bandung. Wish, kumaha damang. Damang. Alhamdulillah aja. Abimah Lila di Bandung. 14 tahun. Oh iya. Oke, memang sih orang-orang yang sudah lama di Bandung memang kelihatan aura gelis pisannya. Abimah kaset. Masa iya? Oke, Akak, ini camat baru tahun sekarang ya, 2021 ya? Bulan Juli ya? Juli, akhir Juli, tanggal 30 Juli tepatnya. 30 Juli ya? Yes. Berarti ini kan baru beberapa bulan ya? Baru 1 bulan 14 hari. Oke, camat di Lamposi Tigo Nagari. Iya. Sebelumnya apa ini? Kok tiba-tiba menjadi camat, orang taunya seleb ini? Tapi IG-nya sih followernya sedikit ini. Nggak apa-apa. Berapa Yang penting walaupun followernya cuma 3.000 tapi yang ngeliat itu 5.000-an gitu. Oke. Jadi banyak yang kepo daripada yang ngikutin. Interaksinya ya. Yes. Termasuk saya juga kepo. Oke, tapi memang followernya dikit. Kalah deh saya kan. Saya 50.000 loh follower saya di IG. Nanti suruh ya followernya ini. Bisa. Follow saya. Oke, nanti kita posting di stories atau di feed ya. Sip. Oke, ini belum sempat dijawab ya. Sebelum menjadi camat apa dulu ini? Sebelum saya jadi camat itu setelah dari 2003 saya berkiprah atau berdinas di Kota Payakumbuh ini itu sudah terlalu banyak OPD dinas-dinas yang sudah kami tempati atau kami bekerja diduduki lah ya. Yes, betul. Nah, pada tahun 2018 itu baru kalau jabatan di eselon 4 itu banyak gitu ya Pak ya.
Tapi untuk jabatan eselon 3 itu dimulai pada tahun 2018 selaku Kabid Tenaga Kerja. Kabid Tenaga Kerja, ya. Oke. Nah, alhamdulillah juga pada saat saya menjadi Kabid Tenaga Kerja itu sudah begitu banyak tenaga kerja yang kami kirim baik keluar ataupun ke domestik ataupun lokal ya. Iya, betul. Salah satunya itu yang membuat saya menjadi bangga pada tahun 2019 itu kami mengirim sebanyak 11 orang ke Jepang. Ke Jepang? Yes. Ke Jepang itu baru satu-satunya. Selama Payakumbuh baru pertama kali ke Jepang. Alhamdulillah sampai sekarang pun anak-anak kita masih di Jepang. Kemudian kami pernah juga membuat kerjasama dengan PT Denso Indonesia, kerjasama rekrutmen tenaga kerja, dan itu sudah dilakukan pada tahun 2000, tetapi pandemi, pandemi pada saat itu. Kalau seandainya tidak pandemi, 2020 mungkin ya 2020. Kalau seandainya tidak ada pandemi, mungkin sampai saat sekarang ini kita pasti ada rekrutmen tenaga kerja setiap tahunnya dari PT Denso itu sendiri. Kemudian setelah kami berkiprah di bidang tenaga kerja, kemudian kami dipercayakan menjadi sekretaris di Dinas Perpustakaan. Oh, Dinas Pustaka. Iya, tapi cuman sebentar. Sekretaris Dinas Perpustakaan itu palingan cuman 2 bulanan. Kemudian kami dipercaya di DPRD sebagai Kabak Umum. Kabak Umum, ya. Kabak Umum DPRD Kota Payakumbuh. Kemudian 7 bulan sesudah itu kami dipercayakan menjadi camat oleh Bapak Wali Kota. Camat ya. Oke, ini prestasi ya. Dari nol dulu ya. Prosesnya begitu panjang ya. Iya. Ini yang di Jepang ini saya tertarik. Ini 10 orang yang dikirim ke Jepang. 11 orang. 11 orang ya. Ini mereka dalam profesi apa di sana, Kak? Mereka namanya istilahnya magang. Magang ya? Ya, jadi itu kita kerjasamanya G2G melalui Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Iya. Ini dari sana berangkat akhirnya menjadi camat. Nah, ini yang menarik saya, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya yang kakak tawarkan sehingga diangkat menjadi camat? Apa sih kelebihan kakak menurut kakak sendiri? Nih kalau saya ini sebagai host diangkat oleh DNTV karena saya rajin bercuap-cuap ini ya. Kalau kelebihan saya mungkin tidak tahu, itu mungkin kita serahkan kepada pimpinan, kepada Bapak Wali Kota. Apa kelebihan dari saya. Tapi selama itu saya diberi kepercayaan, insya Allah kita akan melaksanakan tugas yang diberikan itu sebaik mungkin dan seamanah mungkin. Seamanah mungkin ya, pasti kita dilantik di bawah kitab suci. Iya, betul. Ini bahaya ini kalau enggak, apalagi ini kita di masyarakat. Iya. Di 6 kelurahan ya. 6 kelurahan di Latina. Ya, betul. Di Latina ini. Ini menarik ya. Kenapa ya seorang seleb bisa menjadi camat? Aduh. Dikatakan seleb. Saya yang mengatakan. Dan masyarakat. Iya, seperti yang tadi ya. Orang lebih taunya Dewi Centong daripada Dewi Novita sendiri. Ya. Mungkin tidak seleb-seleb kali lah ya. Tapi lumayan cukup dikenal. Baik dari kalangan remaja sampai kalangan orang tua pun mungkin kenal ya Pak ya. Tapi ya. Boy lah panggilnya. Boy. Boy lah. Oke. Rio aja lah ya. Rio, lah. Ya biar lebih dekat kita kan. Ya, mudah-mudahan istrinya nggak lihat ya. Oke, tapi jangan terlalu dekat, terlalu akrab sama saya. Saya sering minjam duit loh kalau gitu, nggak apa-apa. Kalau cuma 1.000 doang, ntar dikasih aja. Oke. Orang lebih mengenalnya Dewi Centong daripada Dewi Novita. Dewi Novita. Tapi jangan main-main ya, akademiknya STPDN loh. Sembarangan orang loh bisa di sana ya, apalagi yang di Bandung ini ya, sekolah tinggi sekolah tinggi dalam negeri Pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri sekarang ITPDN. Sekarang menjadi IPDN Institut. Institut ya, seiring bergantinya ya di atas berganti juga ya nama-nama. Semakin berkembangnya dia menjadi institut. Kalau institut mereka sudah mempunyai jurusan-jurusan. Kalau pada kami dulu itu hanya satu ilmu pemerintahan, tapi sekarang sudah banyak jurusan di IPDN itu sendiri. Ini kenapa kakak mengambil kuliah di STPDN? Apakah dulu benar-benar menginginkan menjadi camat atau gimana? Oh, tidak. Soalnya orang yang kuliah di sana minimal kan lurah lah dulu.
Orang kuliah di sana rata-rata Dulu anak ya. pejabat semua Iya, ya, rata-rata seperti doktrinnya itu. dulu kan seperti itu. Ya, Minimal nanti jadi camat, jadi sekolah camat. Sekolah camat. Nah itu sebenarnya saya tidak pernah juga terfikirkan untuk menjadi camat. Dan untuk Rio ketahui sendiri pada saat dilantik jadi camat itu, ya Allah jadi camat, aduh gitu-gitu kan. Iya. Sampai bilang sama Pak Sekda sendiri, Pak kok saya jadi camat sih Pak? Ah udah Lawi, Dewi itu sekolah camat. Jadi nanti kalau Dewi mati, satu pertanyaan malaikat maut tuh sudah terjawab. Sudah pernah di camat, di sekolah di mana? Sekolah camat. Udah pernah di camat belum? Sudah Pak. Ah, jadi nggak jadi dipukul katanya gitu kan. Jadi itu Barjok. doktrin. Oke, berarti memang profesi akhirnya sesuai dari jurusan ya. Iya, Jurusan betul, yang diambil. betul. Oke Kak, ini bulan Juli dulu. Ya. Tantangan terberat awal-awal menjadi camat apa? Awal-awal jadi camat tuh tantangan terberat itu pelantikan kan di Lampau City Gonagari. Kan, Ya, saat pandemi. kerapatan adat Nagari. Ya, di Dan saat itu pandemi, dilakukan ya. pada saat pandemi. Oke. Nah, kami pernah bilang bahwasanya jangan sampai dengan adanya kegiatan pelantikan yang mengundang orang rame, istilah kita di Minang itu tungkek mambok rabah. Nah itu. Nah, Saya tetapi- pernah baca beritanya. Iya. Oke. Tetapi alhamdulillah kami melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolres sendiri selaku Satgas Covid sesuai dengan petunjuk di Permendagri 37 nomor 37 tahun 2021. Di salah satu pasalnya kalau tidak salah itu pasal 4 dijabarkan bahwasanya untuk pelaksanaan kegiatan adat atau kebudayaan itu dibenarkan dan itu Dibenarkan, ya? dibolehkan. Tapi dengan syarat itu 50%. Artinya 50%? apa? Iya. Artinya seandainya di satu ruangan itu kapasitasnya 300 orang, kita boleh mengundang 150 orang. Berarti Dan itu 50% sudah ya? dan itu sudah kita laksanakan. Sudah. Jadi artinya apa? Artinya pada saat kita melaksanakan pengukuhan dari kan di Latina, itu kita tidak menyalahi aturan pemerintah. Kita sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi sebagai camat baru waktu itu menjadi dilema enggak? Oh iya dong. Dilemanya di mana? Dilemanya itu begitu kita ikut rapat dalam persiapan, langsung diberi ini sama panitianya. Kami nak mau tahu Bu, pokoknya harus dilaksanakan bulan Ikojuo. Harus ya? Harus. Kita sebagai orang baru di Iya, sana. saya baru, saya tidak tahu apa-apa. Oke. Tapi alhamdulillah kita mengikuti prosedur, kita jalani semuanya, alhamdulillah terlaksana dengan lancar tanpa jadi. ada masalah sedikit pun. Oke, berarti Dengan prokes tetap kita laksanakan. prokes ya yang waktu itu ya. Betul. Nah, tanggapan masyarakat nih di Lampau City Gonagari ketika kakak diangkat menjadi camat. Ini gimana ini? Kok gitu ya camat kita ya? Ini seleb apa camat ya? Ini nggak ada yang lain apa ya? Tetapi ada tantangan satu lagi tuh Iya, oke. Rio, yang betul-betul membuat saya, aduh ternyata Hampir seperti down. ini ya jadi camat. Bukan down sih, tetapi Hampir. tantangan. Tantangan, oke. 2 hari saya dilantik menjalankan tugas selaku camat di Latina itu tiba-tiba ada musibah, Musibah. angin puting beliung. Oke ya. Ya. Nah itu memang alhamdulillah staf di kecamatan juga membantu dan itu memang pada hari itu kita sama Pak Sekda juga sampai jam 10 malam masih di Latina karena ada beberapa pohon yang tumbang, rumah juga yang ada kena pohon tumbang. Rubuh seperti itulah. Iya, Itu kalau nggak salah di bulan Juli juga ya. Di bulan Agustus. Di bulan Agustus ya. Tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 atau tanggal 2. Oke. Ya, hari Selasa. Selama ini Kak, kan ini baru beberapa bulan ya menjadi camat. Iya, 1 bulan 14 hari. Ini sering mendapatkan cibiran atau segala macam dari masyarakat atau mungkin ada surat-surat kaleng, SMS kaleng, WA kaleng. Oh nggak ada. Nggak ada, Alhamdulillah alhamdulillah. tidak ada. Kalau saya ada cibiran, kalau itu mencibir di belakang saya sih, ya terserah lu mau bilang apa. Asal jangan di depan gue aja Oke. gitu loh. Ya kan? Ya, betul Bener sekali. nggak? Asal jangan di depan saya, lu tuh gini, jangan kayak gitu. Tapi Ya. kalau di belakang, Ya, silakan. whatever lah ya. Kalian Ya. mau ngomong apa, yang penting gue nggak denger. Lagian ngapain dipikirin ya? Iya benar. Jalan ke surga bukan lewat di depan rumahnya ya. Yes.
Oke, ini Kak, program apa nih selama Kakak menjadi camat yang sudah dijalankan ini di Latina? Kalau program itu memang sudah ada ya. Sudah ada Berarti kita hanya menjalankan atau melanjutkan apa yang sudah ada. Cuman ada beberapa tugas di luar itu yang memang pada saat kita menjalankan tugas kita selaku camat di situ ada beberapa hal yang kita temui. Pertama, kita kemarin itu sedang mengusahakan ada hibah tanah dari Bapak Profesor Safarudin Karimi, kalau tidak salah itu dia akan menghibahkan tanahnya untuk membuat Islamic Center di Kecamatan Latina. Oke. Ya, itu sedang kita proses dan sudah kita tindak lanjuti. Kemudian ada lagi hibah tanah untuk pembangunan kantor lurah Sungai Durian. Karena satu-satunya kelurahan yang belum mempunyai kantor lurah sendiri untuk di Latina itu Sungai Durian. Dan alhamdulillah itu juga sudah kita tuntaskan dan sekarang kita akan proses untuk sertifikatnya. Ini karena kakak camat di sana atau memang? Sebenarnya tidak, tetapi mungkin kerjasama bersama ya, bukan karena saya camatnya. Oke, gitu. Setiap orang cerdas yang ditanya pasti jawabannya seperti itu, karena bersama. Oke, tapi ini tinggal ini lagi ya, sudah ACC semua ya? Alhamdulillah surat hibahnya sudah sama kita semua, hibah jual belinya, hibah ke pemerintahnya udah. Jadi tinggal proses kita untuk mensertifikatkan itu menjadi haknya Pemko, kepunyanya Pemko. Nanti baru dibangunkan kantor lurah yang representatif. Ini kakak kan baru beberapa bulan menjadi camat. Betul. Tantangan berat loh. Kakak sanggup gak ini kira-kira? Ini bentar Kak, ini kakak perempuan loh. Iya. Yang akan diakomodir ini masyarakat luas, nggak perempuan semua. Kalau saya sih begini, jadi camat itu perempuan atau laki-laki sama aja, kerjanya itu juga, tugasnya itu juga kan. Yang penting bekerja tuh dengan hati. Iya kan? Menarik. Kalau kita tidak bekerja dengan hati, seberat apapun itu kerjaan kita, kalau bekerja dengan hati itu akan terasa gampang. Akan terasa mudah dilakukan. Tetapi kalau kita bekerja dengan mendongkol, ya pasti nggak akan selesai kerjaan yang akan kita laksanakan gitu. Tapi kalau kita bekerja dengan ikhlas, dengan hati, insya Allah. Insya Allah ya? Oke. Karena itu sudah saya lalui. Begitu banyak tekanan, tapi masa bodoh aja. Yang penting gua kerja. Alhamdulillah selesai. Menarik. Nah, ini kakak sebagai camat. Ini maaf ya, yang saya tahu ini di mana-mana kakak terkenal sekali. Di Kota Payakumbuh dan Luak 50. Oh kakak Dewi Centong itu ya yang jadi camat. Ini nggak menjadi kecemburuan sosial nggak dengan camat-camat lain atau dengan ASN lain? Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV kembali lagi bersama saya dan tentunya alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama. Beliau masih bersedia duduk di samping saya. Kakak Dewi Novita alias Kakak Centong, orang nomor 1 di Kecamatan Lamposi Tigo Nogori atau Latina. Ini pertanyaan di segmen 1 nih, belum sempat dijawab ya. Apa tuh? Tidak ada kecemburuan sosial dari camat-camat lain atau dari ASN lain? Oh tidak lah, masa ada kecemburuan sosial kan? Ini nggak munafik Kak ya? Seseorang yang lebih good looking dengan penampilan segala macam pasti terdepan. Pasti diutamakan, baik dalam proses apapun, dalam program apapun, atau acara apapun. Tapi yang utamakan itu ya, apalagi nilai akademisnya juga bagus ya. Oke, gini loh yo. Kita semua, kita semua insan, semua manusia, baik itu ASN ataupun tidak ASN, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke? Iya. Jadi mungkin begitu pun juga dengan kakak. Mungkin kakak punya kelebihan dan punya kekurangan. Pasti. Tetapi pada saat ditunjuk menjadi camat di Latina, itu mungkin suatu apresiasi. Apresiasi ya? Iya. Apresiasi buat kakak sendiri, maksudnya itu ya. Apresiasi buat kakak sendiri, itu adalah suatu tantangan atau tugas yang berat yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin tanpa mengecewakan pimpinan. Tanpa mengecewakan pimpinan dan. Tapi untuk digarisbawahi, kalau masalah kecemburuan sosial itu kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Pribadi ya? Ya. Oke, ini menarik, ini pribadi ya, karena orang punya karakter dan pribadi masing-masing ya. Oke, itu kan
lebih besar tadi. Nah ini lebih kecilnya di Latina sendiri, di ruangan, di kantor sendiri, di kantor camat. Apakah ini kakak menjadi camat suatu kebanggaan atau malah menjadi musibah oleh anggota bawahan? Waduh, camat kita terlalu cantik, camat kita apakah ini menjadi kecemburuan sosial juga? Mungkin atau? ada juga musibah kali ya. Bagi mereka yang belum mengetahui saya pribadi gitu. Karena apa? Memang kalau dulu itu di dinas itu saya mempunyai disiplin. Disiplin. Ya, memang harus disiplin. Tetapi untuk di kecamatan itu perlakuannya berbeda. Karena apa? Karena kecamatan dengan dinas itu berbeda loh gitu loh. Karakternya akan sangat berbeda sekali. Sangat berbeda, jadi mungkin lain lagi trik yang harus kita laksanakan kalau untuk di kecamatan. Jadi kalau dulu Rio memang kakak itu paling tidak suka melihat orang terlambat. Nah, STPDN, Ya. alumni, nggak diragukan lagi kalau masalah disiplin. Paling tidak suka. Disiplin seperti apa nih yang paling nggak suka, Kak? Ya, artinya gini loh. Kita bekerja, kenapa kita harus datang pagi? Kenapa kita harus melaksanakan apel pagi? Itu untuk mengukur seberapa besar kekuatan kita untuk melaksanakan tugas kita pada hari itu. Oke. Ini kalau untuk teman-teman atau bawahan segala macam jajaran di bawah yang nggak disiplin, apa yang kakak lakukan? Nah, tapi kalau untuk di kecamatan sendiri, kita tuh harus ada kebijakan. Oke. Kebijakan dalam artian yang tidak menyalahi aturan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di setiap aturan yang dibuat pasti ada kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang kakak pakai. Artinya apa? Artinya kebijakan yang tidak menyalahi aturan itu sendiri. Kebijakan yang tidak menyalahi aturan ya. Yes, betul. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya di kecamatan ataupun di kelurahan itu kita tidak tahu dengan jam kerja. Memang kalau di dinas jam kerja beliau dari jam 7:30 sampai jam 4. Oke. Tapi kalau di kelurahan dan di kecamatan itu kita jam kerja itu 24 jam. 24 jam. Artinya tidak mengenal libur, tidak mengenal jam kerja, apakah itu malam, apakah itu sore. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masyarakat, kita wajib untuk hadir. Harus Contoh standby, ya? kemarin kita melaksanakan goro di kelurahan Sungai Durian. Sungai Durian. Kami selaku camat ikut hadir. Nah, kan itu bukan jam kerja kita. Bukan jam kerja. Tetapi kenapa kita melakukan itu? Kita merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat kita. Oke. Guru. Ya. Berarti kan turun ke lapangan. Iya, betul. Turun ke masyarakat. Gimana nih pandangan masyarakat? Ya pandangan masyarakat, oh datang Bu Camat gitu kan. Nah, mungkin pada saat guru seperti ini kayaknya di Payakumbuh ini bukan rahasia umum lagi. Ya. Dewi Centong itu adalah seorang single mom ya. Artinya apa? Artinya di rumah itu kami sudah biasa melakukan apapun pekerjaan sendiri gitu. Termasuk kalau hanya sekedar untuk memegang cangkul itu biasa aja. Karena seperti di rumah ada selokan, kita juga kita juga bersihkan sendiri kan. Nah, begitu juga pada saat goro bukan hal yang harus kami jaga jaim, jaga image. Kami tidak mau untuk masuk ke dalam selokan untuk membersihkan selokan, enggak. Dan itu saya lakukan gitu loh. Itu bukan pencitraan ya? Bukan pencitraan. Karena sudah kebiasaan. Karena sudah kebiasaan. Karena segala apa-apa kita lakukan sendiri gitu. Lakukan sendiri ya. Oke Kak. Ini menarik ya, menjadi camat, seleb juga, cantik iya, dari anak-anak. Iya. Nggak menjadi masalah bagi anak-anak. Enggak. Kok ibu seperti itu? Kok bunda seperti itu? Enggak. Malah mereka tuh katanya gini, Mi, bagus mami tuh jadi camat lagi, Mi. Suka adek lihat mami tuh jadi camat lagi daripada mami di dinas-dinas tuh. Katanya gitu. Oke, anak sekarang 2 perempuan ya? Iya. Tapi kelihatannya adik kakak ya? Iya, jadi kami sekarang bukan anak beranak lagi, anak Rio. beranak ya? Tetapi sekarang kami udah beradik kakak. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin agak sensitif sedikit ya, boleh dijawab, boleh tidak ya? Iya. Memangkah seorang camat harus menjaga penampilan segala macam? Ini pejabat negara loh, walaupun di bawah wali kota atau bupati. Jaga penampilan maksudnya jaga penampilan yang seperti apa? Ini kakak kan penampilannya seperti seleb seperti ini.
Inikah diharuskan atau memang karena keinginan sendiri ini? Ah, Kita kan jadi, punya. Oke. Oke. Itu sepertinya itu bukan hanya dari seorang Rio yang bertanya. Oke. Karena memang penampilan seorang Dewi Centong itu tidak di kalangan ASN, tidak di kalangan yang masyarakat biasa. Itu selalu bertanya, kok gitu sih, kok gitu sih gitu loh. Tapi dengan kami berpakaian seperti ini, mohon maaf sebelumnya, pada saat kami menjadi praja, pada saat kami menjadi praja IPDN, praja STPDN, memang pakaian kami seperti ini. Dan saya memang apa ya, kalau untuk penampilan itu nomor 1. Good looking itu nomor 1 loh. Nomor 1 ya. Karena apa? Karena gini loh, pada saat saya bertemu dengan Rio, kalau penampilan saya amburadul, pasti apa sih gitu loh. Apa sih? Tapi kalau pada saat kita bertemu dengan seseorang, apalagi kita bertemu dengan relasi, apakah kita nanti akan melaksanakan MOU, apa begitu melihat kita, melihat penampilan kita, orang akan, oh iya gitu loh. Nah, tapi sebagian orang tidak mengerti dengan hal yang begitu. Aslinya camat, tapi bajunya pas-pas semua itu. Ini bukan pas loh. Bukan pas. Iya kan? Tapi yang herannya itu, kok begitu pada saat Dewi Novita atau Dewi Centong berpakaian seperti ini menjadi pembicaraan. Persoalan ya. Tapi kayaknya masih banyak kok pegawai-pegawai lain yang pakaiannya yang lebih gimana, tapi enggak. Tapi ya karena selebritis tadi kan. Tapi bukan Dewi Centong orangnya. Bukan ya. Dewi Centong. Tapi kalau saya lihat, walaupun penampilan seperti ini, tapi dari matanya kelihatan nih orangnya tegas ini. Iya harus. Nah itu yang harus dipahami oleh bawahan saya sendiri ya Yo ya. Tidak di rumah, tidak di kantor saya itu orangnya tegas. Baik kepada anak-anak sendiri. Anak-anak di rumah itu tidak saya ajarkan untuk menjadi manusia yang cengeng, manusia yang manja. Enggak. Kami di rumah bertiga itu punya tugas masing-masing. Anak-anak punya tugas untuk membersihkan rumah. Begitupun di kantor. Jadi makanya saya selalu bilang, saya tegas kayak gini bukan hanya di kantor, di rumah pun seperti itu. Kalian harus tahu dengan apa tugas yang harus kalian laksanakan. Di kantor seperti itu, di rumah pun seperti itu. Anak-anak harus tahu tugas apa yang harus mereka laksanakan. Jadi kami tidak mempunyai ART di rumah. Nggak punya ya? Tidak punya. Ini menarik ya, semua dikerjakan sendiri dan bersama ya dengan anak-anak. Kalau kita mau masak, kita masak bersama. Jadi mereka tuh udah tahu tugasnya. Misalnya si adek giling cabe, si kakak buka-buka bumbunya, kayak gitu. Jadi nanti langsung selesai kan, cepat, nggak sampai sejam selesai. Memang itu ini bukan hanya sekedar informasi atau untuk palamak cari itu, enggak. Tapi itu memang sekedar pencitraan di layar ya. Betul. Betul. Jadi mana orang yang biasa main ke rumah kakak, itu udah tahu mereka. Udah tahu ya. Kayak gitu. Seperti apa Dewi Centong sebenarnya ya. Soalnya kalau saya lihat dari matanya ada kelihatan ya, walaupun penampilannya menarik seperti seleb segala macam, tapi kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, akan langsung dia utarakan hari itu juga. Memang saya sendiri memang seperti itu. Pada saat saya tidak suka sama orang, saya pasti akan langsung bilang, karena saya tidak seorang yang bertipe bermanis-manis di depan, lalu di belakangnya jelek-jelekin, enggak kayak gitu. Saya kalau suka langsung bilang, kalau nggak suka langsung bilang juga. Gitu. Gak sia-sia saya belajar psikolog selama 3 tahun. Oh jadi jurusannya psikolog nih. Belajar aja, otodidak. Oke, Kak, menjadi camat dan seleb, hobi main golf ya. Iya. Ini menarik, hobi yang maaf ya dalam tanda kutip nih mahal nih. Gak sembarangan orang ya. Saya juga dulu main golf cuman pakai arit ya. Nyari rumput untuk ternak. Oke, ini hobi yang seperti ini. Apakah menjadi cap negatif atau kendala dalam hidup Kak dari perkiraan orang-orang, pemikiran orang-orang? Ini hobi nggak sembarangan orang loh Kak. Iya. Jadi gini loh. Mungkin hobi itu ada beberapa yang memang kami lakukan. Contoh sepeda goes. Kami juga hobi goes. Nah, nanti kan katanya Rio tadi udah ini nih. Udah searching ya. Udah searching Dewi Centong tuh seperti apa. Udah dikepoin semua, Instagram dikepoin, tapi udah follow belum? Udah. Di akun Dene TV udah di follow. Yang pegang akun Dene TV juga saya sih. Di akun pribadi belum. Jadi, kayaknya. Tadi udah kepoin semua media sosial saya.
Jadi memang kami itu ada hobinya sepeda. Memang kalau sepeda insya Allah kami selalu main. Tapi saya tidak hobi untuk berkumpul-kumpul. Tidak hobi berkumpul ya? Artinya itu gini loh. Orang goes biasanya sekian banyak dulu pergi goes. Kalau saya enggak. Walaupun saya sendiri, walaupun cuma berdua. Itu tandem saya berdua biasanya. Belum sosialita ini. Bukan sosialita. Belum. Bukan belum sosialita gitu loh. Tetapi kami itu, saya itu tidak tergantung dengan orang lain. Kadang gini loh. Nah, jadi itu harus digarisbawahi. Ini karakter ya? Iya. Jadi harus digarisbawahi. Kadang kita misalnya, gue sih dendak lah kak, gitu kan. Yeah. Walaupun Rio bilang tidak, kalau saya memang mau pergi, ya saya tetap aja pergi. Oh gitu ya? Gitu, untuk goes. Kemudian untuk golf, tadi Rio tanyakan bahwasanya golf itu adalah olahraga mahal. Memang iya, seperti yang kita ketahui. Yeah. Golf itu adalah salah satu olahraga yang mahal, yang katanya notabene olahraga golf itu olahraganya para pejabat, para pengusaha gitu. Tetapi yang harus kita ketahui sendiri, olahraga itu adalah untuk kita menjalin atau untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang memang mungkin tidak bisa kita kenalan dengan begitu saja gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu harus janganlah selalu berpikiran negatif terhadap seseorang gitu loh. Nah, dengan kita bermain dengan golf akhirnya saya kenal dengan Dandim. Kalau Dandim sekarang kayaknya nggak hobi ya. Dandim Bukit Tinggi yang hobi, atau Dandim yang sebelumnya suka main golf. Kemudian itu kan sesuatu hal yang siapa sih hanya seorang Dewi Centong bisa kenalan sama orang itu, tapi begitu kita di lapangan golf kita bisa kenal, kita bisa dekat, kan gitu. Karena jadi kalau untuk olahraga mahal memang itu memang tidak bisa, mungkin saya tidak bisa bilang enggak kok enggak mahal gitu, tapi emang memang mahal gitu loh. Tetapi untuk Rio ketahui tadi bagaimana pendapat orang kak gitu kan. Saya itu bukan hanya sekedar di PNS aja, bukan hanya sekedar di ASN aja. Mungkin orang berpikir dari masihnya udah PPT, kok bisa gitu, gitu lah. Ya kan, itu kan pasti gitu kan. Nah, itu sih Rio tuh orangnya udah kesekian kalinya nanya, bukan cuma dia nanya, tapi udah bisa ditebak ya. Iya. Oke, punya usaha kan? Nah gitu, alhamdulillah saya juga punya usaha. Makan kucing ya? Iya, saya punya pet shop. Nah, jadi ini ya, jadi promosi ya. Punya pet shop, Meo Pet Shop namanya. Kemudian dulu sebelum Meo Pet Shop saya juga punya butik. Butik ya? Yang namanya sendiri itu memang Centong Butik. Centong Butik ya? Itu dulu waktu masih ada Syari lagi booming-boomingnya. Tapi sekarang kan sejak ada pandemi itu memang nggak ada dan memang saya tutup untuk sementara. Karena apa, dengan semakin padatnya jadwal kita dalam bekerja. Karena bagaimanapun ASN selaku tugas sebagai abdi negara itu harus nomor 1. Pasti. Ya, gitu. Jadi sampingannya ada punya usaha. Nah, jadi mungkin di situ orang yang tidak tahu, orang berpikir kok bisa sih Dewi tuh gini gitu loh. Kalau orang sudah didoktrin negatif, pemikirannya apapun yang kita lakukan baik nah, jadi, tetap negatif. Pasti lihat Instagram saya lagi kan. Nah, orang akan beranggapan kita baik kalau orang itu mempunyai pikiran yang baik. Tapi kalau mereka mempunyai pikiran yang jelek, sebaik apapun kita tetap jelek di pandangan mereka. Saya ingat kata-kata bijak, kita mencari yang baik akan menemukan yang baik. Yes. Kita mencari PSK di Arab akan kita temukan. Iya. Kalau kita mencarinya yang itu. Iya. Benar kan? Benar sekali. Nah, satu lagi yang selalu saya terapkan, apalagi ke anak-anak ya. Kalau nggak salah itu gini loh. Mami itu tidak mengharapkan kamu itu menjadi lebih baik dari orang lain. Tetapi jadilah lebih baik dari hari yang sebelumnya. Dari hari yang sebelumnya. Artinya apa? Hari esok itu kita harus lebih baik. Nggak perlu loh saya itu harus lebih baik dari Rio gitu. Tetapi yang perlu sekali itu adalah kita lebih baik dari hari sebelumnya. Dari hari sebelumnya ya. Jadi artinya apa? Dari hari ke hari kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Komitmen ya. Iya. Oke, seandainya kakak dipilih
Tetap menjadi ASN dan camat atau memilih menjadi seleb? Jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dene TV kembali lagi bersama saya dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama. Beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang ya. Kakak kita camat Kecamatan Lamposi Tigonogori atau Latina. Iya. Lebih dikenal orang Kak Dewi Centong ya. Pada Kakak Dewi Novita ini gelarnya apa tadi STPDN itu? SSTP MSI. SSTP MSI ya. MSI, ya. Oke. Ini pertanyaan di segmen 2 tadi ya, belum sempat dijawab ya. Ini seandainya disuruh memilih menjadi seleb atau menjadi camat. Disuruh memilih ya. Menjadi seorang ASN itu adalah suatu kebanggaan. Pasti. Bukan hanya kebanggaan kita pribadi, kita sendiri, tapi itu menjadi kebanggaan orang tua kita. Iya, keluarga ya. Kalau menjadi seleb itu adalah bonus. Bonus ya? Iya. Oke. Iya kan? Benar sekali ya. Jadi bonus. Jadi kalau disuruh memilih ya pasti dong. Saya milihnya jadi ASN. Karena selain membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, apalagi orang tua. Seleb itu kan... Kalau seleb itu kan bonus. Bonus ya? Iya. Artinya apa? Artinya kita dikenal sama orang. Didapat karena seiring berjalannya waktu. Yes, betul. Bukan ada niat ya? Bukan ada niat. Karena waktu. Iya. Oke. Ini Kak, sudah menjadi camat selama 2 bulan. Program ke depannya ini. Apa? Program ke depannya untuk jadi camat ini? Iya, di Latina ya. Selain dari seleb tadi ya, kita kesampingkan itu dulu ya. Oke. Jadi gini. Kami pribadi, seorang Dewi Novita, mempunyai misi ke depannya untuk Latina. Karena sekarang wilayah kekuasaan ya. Nah, ceritanya wilayah kekuasaan nih. Wilayah kekuasaan, wilayah kerja seorang Dewi Novita adalah Kecamatan Lamposi Tigonogari. Kami ingin menjadikan Lamposi Tigonogari ini sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Dalam artian apa? Kami pengen juga Lamposi Tigonogari ini menjadi sesuatu pembicaraan publik, sehingga orang akan penasaran ada apa sih di Lamposi. Akan menjadi pembicaraan. Iya. Seperti kita yang sering dibicarakan orang. Iya, cocok. Oke. Jadi gini, kami pengen ke depannya Lamposi itu menjadi dilirik oleh investor ataupun para selebgramnya Payakumbuh, sehingga secara tidak langsung Lamposi terekspos. Oke. Kita sudah tahu sekarang di barat udah pasti. Kita lihat ke arah selatan, itu orang mulai menikmati atau mencari daerah ke selatan dengan banyaknya kafe-kafe. View ya, kafe ya. View, kafe. Jadi menurut saya itu tidak salah loh, Payakumbuh ini nantinya suatu saat akan dijuluki menjadi kota 1000 kafe. Kota 1000 kafe ya, di mana-mana ini ya. Iya kan? Orang di daerah lain karena pandemi banyak yang tutup, ini malah nambah-nambah. Nambah, ya. Malahan. Dan itu nanti kita akan ya. coba di Latina seperti coba itu. Di Latina ya. Akan kita coba wujudkan di Latina. Ini kakak merasa sanggup nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Yakin sekali. Oh yakin. Kita dalam bekerja harus optimis. Oke. Iya kan? Optimis ya. Iya. Oke. Nah, dan insya Allah dan alhamdulillah juga 4 tahun belakangan masa periode kedua dari Bapak Riza Falepi itu tuh Latina tidak ada lagi yang namanya jalannya jalan tanah. Jalan tanah ya? Iya. Oke. Jadi tadi kalau Rio bisa jalan-jalan ke Latina itu jalannya sudah aspal semua. Iya, saya jadi, sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana kan? Nah, tidak akan ditemukan lagi jalan yang tanah. Malahan Bapak Wali Kota sendiri itu dia tidak memikirkan contoh ya, contoh pembangunan jembatan. Biasanya kepala daerah membangun jembatan ini menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi masih dalam satu kota. Tetapi kalau untuk Pak Wali Kota sendiri itu tidak. Beliau membangun jembatan untuk menjembatani ke daerah lain, artinya ke kabupaten 50 kota. Ke kabupaten, ya oke. Nah, itulah salah satu kita bisa melihat bahwasanya Bapak Wali Kota kita itu tidak individualisme terhadap negerinya sendiri atau terhadap daerah kosanya sendiri. Itu sudah ada 2 jembatan. 2 jembatan ya? Iya, 2 jembatan menghubungkan kabupaten.
50 kota Iya. ya. Di arah mudik ke sana ya, mudik ya. Iya betul. Padahal itu nggak ada perumahan, cuman ladang gitu loh. Oke. Tetapi Bapak Wali Kota ini berpikirannya ke depan. Kan mungkin pada saat beliau menjabat daerah itu belum berkembang, belum menjadi tujuan masyarakat. Tetapi untuk 20 tahun yang akan datang siapa tahu itu berkembang. Oke, mudah-mudahan ya kita Iya. doakan. Oke Kak, ini ada pertanyaan umum, nggak tahu sensitif, nggak tahu apa. Iya. Ini yang saya dengar ini ya. Orang sering mempermasalahkan pakaian kakak sendiri. Kakak menanggapinya atau cuekin? Apa sih sebenarnya ini? Mau dijawab? Boleh. Oke, Nah, itu lanjut. sih is oke aja Oke, kan. lanjut. Kan nggak masalah kan. Oke. Oh masalah pakaian. Jadi gini, kita mempunyai style masing-masing. Style masing-masing. Kita mempunyai cara berpakaian kita masing-masing. Kita mempunyai cara bagaimana mengeksplor diri kita Membrand masing-masing. juga ya. Ya, kita mempunyai cara bagaimana membrand diri kita masing-masing. Iya kan? Jadi istilahnya itu kalau ndak beda, ndak centong namanya. Nggak beda, nggak centong ya. Iya. Mungkin orang tertawa melihat penampilan kakak yang seperti ini yang berbeda. Dan mungkin kakak tertawa melihat penampilan orang yang semua sama. Ya. Jadi gini yo, kan tadi kita sudah bicarakan kan, bahwasanya pada saat kita bertemu pertama kali dengan seseorang, kita pasti akan melihat performan orang itu. Oke, Ya enggak? perform ya. Ya kan? Pasti itu kita langsung lihat dia tuh, gitu loh. Ya. Jangan biasa aja, kan gak enak kan. Nah, kakak, Pak Wakil juga pernah bicarakan, coba rasakan itu tuh pemerintah rasa swasta. Pemerintah Rasa swasta. Coba kita bedakan pegawai swasta loh. Pegawai swasta itu mengutamakan itu performan loh. Ya, pasti. Ya enggak? Ya kan? Pasti. Mereka mengutamakan performan. Nah, mungkin kami selaku Purna Praja, kami sudah biasa dengan pakaian itu yang betul-betul menurut kami Mencerminkan ya. Oke. mencerminkan diri. Nah, kalau masalah pakaian, pada saat seorang Dewi Novita pakaian-pakaian seperti ini, itu dilihat orang bagaimana gitu lah. Ya. Paham? Nggak perlu disebutkan Nggak bagaimananya. perlu, pasti. Tetapi pada saat pakaian yang dipakai oleh seorang Dewi Novita dipakai oleh orang lain, itu akan terlihat biasa aja. Biasa saja. Iya. Jadi, Benar-benar brandnya sudah sangat melekat. Ya. iya. Tapi Jadi kakak kalau nyaman untuk aja ya. kalau kakak sih selama itu sopan, Iya. artinya tidak dengan yang terbuka, selagi masih tertutup. Ya kalau bisa, oh pas katanya gitu, sempit, kayaknya nggak sempit deh. Cuman mungkin karena badannya pas, jadi kelihatan bagus. Gitu. Oke. Jadi ya kalau kakak sih, ya lu mau ngomongin gua apa ya terserah deh. Yang penting ya inilah. Sambodo teing. Sabodo teng lu mau ngomong apa gitu loh kan. Oke, itu saya sangat setuju Kak. Ya. Kadang orang melihat penampilan saya aja, ini banyak yang berpikiran Ya. negatif ya. Iya. Padahal saya kalau nggak sanggup aja memberi uang jajan ke anak saya cuma 2.000, saya nangis. Ya kan? Mau nggak mau saya harus ngutang duit. Ini buat Iya, anak dan istri. begitu. Emosional saya jadi. Iya, karena kan tadi harus kita garis bawahi lagi gitu loh. Penampilan kita itu nilai pertama loh pada saat orang melihat kita. Oke. Lalu kalau kakak melihat penampilan saya seperti ini, Ya mungkin ini tuntutan kan. Produsernya mana nih? produser lagi. Berarti tuntutannya seperti itu. Kalau tapi Rio mungkin akan nyaman dengan Rio yang seperti ini. Iya, sangat nyaman saya. Iya seperti kan? ini. Nah, sama juga. Mungkin kakak akan nyaman dengan apa yang kakak rasakan nyaman. Oke. Gitu loh. Kenapa saya seperti ini? Iya. Karena inilah saya. Inilah saya. Iya. Karena saya yakin yang memakai baju oranye yang tulisannya KPK nggak ada yang seperti ini. Nah, pada saat saya memakai baju bundo kandong pun terlihat menarik. Iya. Bagaimana? Itu tidak pas lagi kan bajunya? Baju bundo kandong, baju yang basiba, yang besar. Nah, pada saat seorang Dewi Novita yang pakai juga akan terlihat lebih menarik juga. Oke.
Nah, jadi yang bisa disalahkan siapa? Pemikiran ya. Nah, salahkan kita masing-masing. Oke, ini kalau kita bahas yang itu terus nggak bakalan ada habisnya Ya, ya. betul. Punya keinginan setelahnya, setelah ini kan mungkin menggantikan wali kota. Nah, Ketika wali kota sudah menjadi gubernur, mungkin ada keinginan setelah ini. itu Allah alam. Kalau seandainya Allah berkehendak, why not? Oke. Ya Saya kan? doakan. Nah, terakhir ini. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Latina atau harapan segala macam atau keinginan yang belum terrealisasi? Silahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Lemposi Tigonegari yang telah menerima saya selaku camatnya. Tetapi kita manusia itu adalah hanya manusia biasa yang tidak lepas daripada kekurangan. Yang mana kelebihan itu hanya milik Allah sendiri. Tetapi walaupun demikian saya menginginkan seluruh masyarakat Kecamatan Latina itu untuk bersama-sama memajukan Kecamatan Latina sehingga Kecamatan Latina itu tidak lagi menjadi kecamatan yang katanya agak sedikit terbelakang. Tetapi kita pengen mewujudkan impian semua, pasti ini semua impian masyarakat Latina, bahwasanya Latina ini bisa menjadi suatu kecamatan yang modern, kecamatan yang nantinya akan dilirik oleh para investor, karena begitu banyak surga-surga yang tersembunyi di Latina itu. Jadi nanti kita akan bisa membanggakan, ini loh Kecamatan Latina. Oke? Ini loh kami. Iya. Oke, terima kasih Kak sudah hadir di sini. Ini sebentar ya rasanya ya. Iya. Sekali ngobrolnya, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau Kakak masih bersedia ada waktu bolehlah kita Siap. undang lagi ke sini ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf nih Kak kalau ada Sama-sama. salah-salah kata. Terima kasih Dene TV yang udah mengundang Iya. Camat Latina. Iya. Ini sudah 3 kali camat yang sini ya. Ini Di Latina itu saya camat ke 5. iya enggak maksudnya Oh, yang di Dene TV yang di Dene hadir. TV, ya. Oke. Saya kemarin agak pesimis ini mau nggak ya? Iya. Datang Camat Latina ke sini ternyata bersedia ya. Terima kasih sekali. Mohon ya. maaf juga ini Rio karena minggu kemarin agak ini ya. Harusnya minggu kemarin ya? Iya, harusnya minggu kemarin tapi karena ada kendala yang memang tugasnya tidak bisa Limpahkan ya. Tidak bisa diwakilkan, betul. bisa diwakilkan, Dan ya. itu memang untuk demi karir kami ke depan juga. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kita maafkan. Cia. Kita doakan semoga apapun yang Kakak impikan, cita-citakan, cepat atau lambat, kalau bisa secepatnya Allahumma menjadi kenyataan ya. amin. Mudah-mudahan bisa posisinya setelah ini ya menjadi BA1 di Amin. Kota Payakumbuh ya. Kalau sudah jangan ingat fee-nya ya buat saya ya. Jangan lupa ya, dari followernya harus banyak loh. Oke. Pemirsa Otaki, Dunsana Dene TV cukup sekian Otaki kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari bincang-bincang kita bersama narasumber, bersama Dewi Centong alias Dewi Novita, Camat Kecamatan Latina. Ada beberapa kesimpulan, ada 1201 kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau, yaitu jangan melihat seseorang dari penampilannya, tapi lihat kinerjanya. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Camat Latina, Ibu Dewi Novita alias Ibu Dewi Centong, agar kita tahu kinerjanya seperti apa, sikapnya, karakternya. Jangan melihat penampilannya saja. Ingat kata pepatah, kalau Anda belum pernah menginjakkan kaki di depan rumahnya, jangan sok tahu tentang isi dapur, kamar, dan toiletnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.